Murti. Hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan artikel 2 dengan topik efisiensi keuangan dari organisasi kemanusiaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teflanika Prima Gabriela dengan NRP 32030210022. Saya Monika dengan NRP 32030210033. Nama saya Michael Julanto dengan NRP 32030210057. Saya Rizka Aryani Putri Pertiwi dengan NRP 32030210001. Nah, permasalahan utama yang akan kita bahas di sini adalah bagaimanakah keefisienan keuangan yang dipegang oleh organisasi-organisasi amal. Apakah itu sudah cukup efisien atau belum? Karena seperti yang kita tahu, minat publik terhadap organisasi amal itu sangat besar. Dan dalam hal ini, publik itu ingin tahu, apakah para sukarelawan yang ada di organisasi amal itu sudah benar-benar bijak menggunakan uang yang didapat dari hasil sumbangan publik atau bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari publik ini, akhirnya pada tahun 2002 ditemukanlah studi dari dua orang ahli yang bernama Keller dan Sergen, di mana mereka mengatakan bahwa tingkat keefisienan keuangan sebuah badan amal itu sebenarnya tergantung pada ukuran dari badan amal itu sendiri. Jadi di sini bila ditelaah secara finansial atau secara besarnya pendapatan sumbangan, mereka menganggap bahwa badan amal yang lebih kecil itu kurang efisien dibandingkan dengan badan amal yang sudah besar atau sudah terkenal di kalangan publik. Hal ini terjadi dikarenakan badan amal yang lebih besar dinilai sudah memiliki sistem manajemen yang lebih berpengalaman dalam administrasi dan juga penggalangan dana. Lalu membahas mengenai tingkat keefisienan keuangan badan amal, seorang pakar bernama Richlin Jervers Legeving pernah menyarankan agar badan amal dibagi pendapatannya menjadi 6 kategori, yaitu pendapatan dari kegiatan penggalangan dana, pendapatan dari kegiatan bersama dengan badan amal lain, pendapatan dari pihak ketiga, subsidi dari pemerintah, pendapatan dari investasi, dan pendapatan lain-lain. Tidak hanya tentang pendapatan, beliau juga menyarankan agar pengeluaran biaya dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan program yang bertujuan untuk memajukan badan amal, biaya yang berkaitan dengan generasi pendapatan atau penggalangan dana, dan juga biaya administrasi umum. Pembagian atau pengkategorian biaya ini beliau maksudkan agar nantinya para sukarelawan tidak kesusahan secara finansial saat melakukan kegiatan amal. Sementara itu, untuk membandingkan efisiensi keuangan dari badan amal yang berbeda, diperlukan 3 rasio penting agar proses pembandingan tingkat keefisienan dari badan-badan amal ini bisa semakin jelas. Rasio yang pertama ialah rasio program atau program rasio, atau bisa juga disingkat sebagai PR. Rasio program ini lebih berpusat pada proporsi uang yang dihabiskan untuk memajukan tujuan amal, atau dalam kata lain, rasio ini berpusat pada berapa pengeluaran biaya yang ada. Dan juga, rasio ini merupakan satu dari 2 rasio utama yang telah ditentukan oleh Richlin Jervers Legeving, sehingga keberadaannya dapat dikatakan sangat penting. Lalu untuk perhitungan rasio program sendiri dapat dilakukan dengan cara pengeluaran terkait program dibagi dengan total pendapatan. Kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio biaya administrasi terhadap total pengeluaran. Rasio ini mengukur sejauh mana badan amal menghabiskan uang untuk manajemen dan administrasi. Kalau dasarkan mempelajari rasio ini secara detail. Versi alternatif dari rasio menempatkan biaya administrasi sebagai persentase dari total pendapatan, tetapi untuk menjaga komparabilitas dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan rasio ACE. Rasio ketiga dan terakhir yaitu rasio penggalangan dana atau FR. Pengeluaran penggalangan dana adalah bagian dari total pengeluaran pendapatan, atau rasio ini harus dipahami sebagai jumlah euro yang dihabiskan oleh badan amal untuk mengeluarkan dana 100 euro. Rasio pertama harus ditafsirkan sebagai ukuran efisiensi keuangan dalam arti bahwa tingkat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak pendapatan yang diarahkan kepada program dan lebih sedikit pendapatan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan program. Sebaliknya, 2 rasio terakhir harus ditafsirkan sebagai ukuran inefisiensi keuangan dengan tingkat yang lebih tinggi menunjukkan lebih sedikit pendapatan yang diarahkan ke program dan lebih banyak pendapatan yang diarahkan ke masing-masing administrasi dan penggalangan dana. Pemangku kepentingan memberikan sejumlah tekanan kepada badan amal dalam konteks rasio ini. Contoh manajemen rasio termasuk pendapatan bersih yang tidak dapat dalam hal ini banyak pendapatan penggalangan dana bersih yang dilaporkan atau salah mengalokasikan biaya, khususnya alokasi pengeluaran sebagai pengeluaran terkait program alih-alih biaya penggalangan dana, sehingga meningkatkan PR dan FR. Dan mengingat peringatan sebelumnya, bagian selanjutnya mengembangkan 3 hipotesis pada tingkat 3 rasio keuangan di badan amal yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain, amal yang lebih besar. Hipotesis pertama berkaitan dengan rasio program. Hinman dan McKillop menemukan bahwa rasio non-penyebab terkait menurun ketika amal menjadi lebih besar. Dengan demikian, amal yang lebih besar menghabiskan lebih banyak untuk kegiatan program daripada amal yang lebih kecil. Kesimpulan dari hipotesis satu ini yaitu badan amal yang lebih kecil memiliki rasio program yang lebih rendah daripada badan amal yang lebih besar. Hipotesis kedua berkaitan dengan rasio ACE. Ketemuan menunjukkan bahwa badan amal yang lebih besar memiliki ACE yang lebih rendah, yaitu badan amal yang lebih besar membelanjakan secara proporsional lebih sedikit untuk administrasi daripada badan amal yang lebih kecil. Namun, badan amal yang terkecil juga memiliki ACE yang rendah.
Jenis fungsi terbaik yang sesuai dengan asosiasi antara ACE dan ukuran adalah fungsi terbalik. Artinya, rasio ACE menurun saat badan amal menjadi lebih besar. Kesimpulan dari hipotesis kedua yaitu badan amal yang lebih kecil memiliki rasio ACE yang lebih tinggi daripada badan amal yang lebih besar. Dan hipotesis terakhir berkaitan dengan rasio penggalangan dana. Selain itu, karena badan amal lebih besar perlu mengoperasikan struktur pendukung yang jauh lebih besar, kemungkinan besar mereka harus membeli sumber daya mereka di pasar daripada hanya mengandalkan sumber daya yang disumbangkan. Ini dan kerugian skala lainnya pada akhirnya mungkin lebih besar daripada keuntungan skala yang akan menyerahkan bahwa secara seimbang rasio penggalangan dana untuk badan amal yang lebih kecil lebih rendah daripada untuk badan amal yang lebih besar. Kerugian skala keseluruhan inilah yang ditemukan Hyman dan McKillop dalam penyelidikan empiris mereka terhadap 500 badan amal terbesar di Inggris. Kesimpulan dari hipotesis ketiga yaitu badan amal yang lebih kecil memiliki rasio penggalangan dana yang lebih rendah daripada badan amal yang lebih besar. Selain besaran zakat, penting juga untuk memperhatikan sektor di mana amal tersebut beroperasi. Sektor amal mempengaruhi struktur operasional amal dan antara lain menentukan apakah amal memerlukan proporsi biaya tetap yang besar. Biaya tersebut cenderung tunduk pada efisiensi skala. Dalam hal efisiensi tersebut dapat dideteksi di sektor amal tertentu dan tidak di semua badan amal. Selanjutnya adalah metode. Metode yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data akur untuk amal penggalangan dana yang dikumpulkan melalui analisis sistematis bagian keuangan dari daftar amal Belanda yang lengkap yang tersedia di situs web Biro Pusat Penggalangan Dana. Salah satunya yaitu GBV. GBV adalah organisasi nirlaba dengan akreditasi untuk amal. Pada GBV ini, banyak sekali badan amal kecil yang secara sukarela untuk menyerahkan akun tahunan mereka. Sehingga pada penelitian ini yang tersedia adalah 1.256 badan amal. Pada beberapa badan amal terdapat keuangan yang tidak menguntungkan dan terlihat buruk di mata publik. Sehingga jenis amal yang terwakili dalam sampel jauh lebih sedikit jumlahnya. Dan sebagian besar memiliki rasio keuangan yang baik dan memenuhi kriteria GBV. Sebagian besar badan amal kecil tidak terakreditasi, dan mereka merupakan akun yang belum disiapkan oleh akuntan sewaan atau diaudit secara eksternal oleh auditor profesional. Oleh karena itu, masuk akal bahwa kualitas akun lebih rendah untuk badan amal tanpa akreditasi daripada badan amal dengan akreditasi. Sehingga dari 1.258 badan amal, dihapuslah 17 badan amal yang tidak memiliki data yang valid, dan menghapus 5 amal dengan rasio negatif karena dapat menimbulkan masalah khusus. Selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung 3 titik rasio keuangan untuk setiap amal. Hasil dari perhitungan ini adalah terjadi volatilitas yang berlebihan. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut, dilakukan penghitung rata-rata selama periode 5 tahun. Rasio keuangan cukup rentan terhadap nilai-nilai ekstrim. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, nilai-nilai ekstrim ini pun ikut dihapuskan. Selanjutnya yaitu rasio dikonversi ke skor standar. Dan hasilnya, badan amal dengan rasio lebih besar dari 3 kali standar deviasi pun ikut dihapuskan. Sehingga menghasilkan kumpulan data akhir yaitu 1.196 badan amal. Sehingga dari banyaknya hal yang dihapus dan melakukan perhitungan, terkumpullah 8 kelompok amal dengan kualifikasi mulai dari mikro hingga makro. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari artikel 2, yaitu pada tabel 2 menyajikan gambaran umum untuk setiap pendapatan amal, termasuk total aset, total pendapatan penggalangan dana, jumlah staff yang dibayar, dan jumlah sukarelawan. Total aset berkisar dari 23.000 euro untuk amal mikro hingga 39 juta euro untuk amal besar. Lonjakan besar dalam total aset untuk badan amal besar menunjukkan adanya beberapa badan amal raksasa dalam kumpulan data. Seperti yang diharapkan, semua indikator meningkat seiring bertambahnya amal. Satu-satunya pengecualian adalah jumlah sukarelawan yang naik lalu turun, lalu naik lagi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa angka ini jarang dilaporkan. Oleh karena itu, jumlah sukarelawan yang dilaporkan tidak sepenuhnya mewakili kelas pendapatan masing-masing. Kemudian, proporsi pendapatan penggalangan dana terhadap total pendapatan untuk setiap kelas pendapatan. Proporsi ini menurun saat badan amal bertambah besar. Untuk badan amal kecil, pendapatan penggalangan dana mewakili 85% dari total pendapatan mereka, sedangkan hanya mewakili 37% dari total pendapatan untuk badan amal terbesar. Selain penggalangan dana sendiri, Pedoman 650 menyediakan sumber pendapatan lain yang mencakup pendapatan dari penggalangan dana bersama, penggalangan dana pihak ketiga, subsidi pemerintah, dan pendapatan dari sekuritas dan pengelolaan uang. Angka-angka yang ada menunjukkan bahwa badan amal yang lebih besar mampu meningkatkan pendapatan secara proporsional lebih banyak daripada badan amal yang lebih kecil. Kemudian, setiap sumber pendapatan mewakili kategori pengeluaran tersendiri dalam format yang direkomendasikan untuk laporan pendapatan amal, yaitu biaya yang terkait dengan penggalangan dana pihak ketiga dan biaya yang terkait dengan subsidi pemerintah. Oleh karena itu, rasio penggalangan dana secara eksklusif berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran dari penggalangan dana amal itu sendiri. Pada tabel 2 juga menyajikan gambaran rasio keuangan untuk setiap kelompok amal.
tertentu, di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio program rata-rata relatif sama di seluruh badan amal, mulai dari 0,82 hingga 0,88. Di sisi lain, dispersi rasio ini menurun saat amal semakin besar. Jadi, ada perbedaan rasio yang jauh lebih besar di badan amal yang lebih kecil daripada badan amal yang lebih besar. Uji Lennepe untuk kesetaraan varians menunjukkan bahwa varians memang tidak sama, di mana F sama dengan 50,21, P lebih kecil dari 0,0001, di mana ini menunjukkan perbandingan antara amal kecil dan amal besar. Rata-rata AC berkisar antara 0,06 dan 0,10. Perbandingan rata-rata dalam tabel menunjukkan pola non-linear. Untuk menguji hubungan kuadrat secara statistik, regresi kurva Pitt dengan komponen kuadrat diperkirakan menggunakan penempatan total sebagai variabel independen dan AC sebagai variabel dependen. Ukuran kecocokan bagaimanapun tidak menghasilkan kecocokan yang baik, di mana R pangkat 2 sama 0,01 untuk penempatan yang tidak diubah, dan R pangkat 2 sama 0,00 untuk penempatan yang diubah dari log. Kemudian, rasio penggalangan dana rata-rata meningkat ketika badan amal semakin besar. Rasionya adalah 0,08 untuk amal mikro dan 0,15 untuk amal besar. Artinya, amal besar terkecil menghabiskan rata-rata 8 euro untuk meningkatkan 100 euro, dan rata-rata pengeluaran amal terbesar 15 euro untuk mengumpulkan jumlah dana yang sama. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dengan tingkat rasio penggalangan dana. Sebagian besar amal beroperasi dalam batas 25% dari biaya penggalangan dana untuk pendapatan penggalangan dana, memenuhi persyaratan ambang batas CBF, di mana hasil ini menegaskan asumsi sebelumnya bahwa mungkin sebagai konsekuensi dari seleksi sendiri dan sampel sebagian besar yang terdiri dari amal baik. Kemudian tabel 3 memberikan gambaran tentang uji korelasi yang digunakan untuk menentukan keberadaan dan kekuatan hubungan antara ukuran amal dan 3 rasio keuangan. Tes mengkonfirmasi bahwa tidak ada hubungan antara ukuran amal dan rasio PR, tetapi ada hubungan positif antara ukuran amal dan 2 rasio efisiensi AC dan FR, di mana hubungan antara ukuran dan AC lemah adalah kekuatan karena hanya mencapai signifikasi statistik pada tingkat kritis 0,05. Namun, hubungan antara ukuran amal dan rasio penggalangan dana adalah yang terkuat dari ketiganya. Asosiasinya positif, menunjukkan bahwa badan amal yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat rasio penggalangan dana yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih kecil. Tabel 3 juga memberikan hasil tes untuk masing-masing dari 4 sektor amal secara terpisah. Dapat disimpulkan bahwa di setiap sektor amal, rasio program tidak memiliki hubungan dengan ukuran amal, tetapi sebaliknya, hubungan yang lemah antara rasio AC dan ukuran amal kehilangan signifikasi statistik. Akhirnya, hubungan positif antara rasio penggalangan dana dan ukuran amal konsisten di seluruh sektor amal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis hubungan antara ukuran dan efisiensi tidak berbeda secara signifikan menurut sektor amal. Dengan demikian, tabel 3 akhirnya memberikan hasil tes ini hanya untuk amal keagamaan dan amal berbasis seni, di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa material hasil subsampel konsisten dengan total sampel. Namun, sulit untuk menetapkan efisiensi atau inefisiensi skala dalam 2 subsampel. Sebagian karena ukuran sampel yang kecil, masing-masing 41 dan 46. Meskipun demikian, tes mendeteksi inefisiensi skala yang signifikan untuk rasio penggalangan dana amal keagamaan yang menyiratkan bahwa amal keagamaan yang lebih besar melaporkan rasio penggalangan dana yang lebih tinggi daripada amal keagamaan yang lebih kecil. Selain itu, penting juga untuk menyoroti hubungan negatif antara AC dan ukuran untuk amal berbasis agama dan seni yang menunjukkan bahwa jenis sampel ini menikmati efisiensi skala melalui struktur operasional mereka yang unik. Namun, hasilnya tetap bisa berubah karena hubungannya tidak signifikan secara statistik. Pada studi ini berusaha untuk menguji tingkat efisiensi keuangan dari badan amal yang lebih kecil, lalu dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih besar untuk mendeteksi keuntungan dan kerugian. Pada kesimpulannya dapat diambil 3 hipotesa. Yang pertama yaitu tidak ada perbedaan statistik dalam pengeluaran program yang dilakukan antara badan amal kecil ataupun besar, sehingga hipotesa ini ditolak. Yang kedua yaitu badan amal yang lebih kecil memiliki rata-rata tingkat efisiensi administrasi yang sedikit lebih baik daripada badan amal yang lebih besar. Meskipun memiliki kekuatan kolerasi yang lemah, hipotesis ini tetap ditolak karena hipotesis ini menyatakan hubungan dalam arah yang berlawanan. Yang ketiga yaitu ada perbedaan statistik dalam efisiensi kegiatan penggalangan dana amal. Dengan badan amal yang lebih kecil melaporkan tingkat efisiensi penggalangan dana lebih baik, amal terkecil menghasilkan rata-rata fee 8 untuk meningkatkan fee 100, sedangkan amal terbesar menghasilkan rata-rata fee 15, maka dari itu hipotesa ini diterima. Pada penelitian ini juga menemukan bukti statistik untuk hubungan positif yang lemah antara ukuran dan biaya administrasi. Sehingga pada penelitian ini hasilnya mungkin hanya berlaku untuk jenis amal tertentu. Penelitian ini juga menemukan hubungan positif antara ukuran amal dan rasio penggalangan dana yang dilaporkan. Kesimpulan, sampel tidak mungkin mewakili semua badan amal di Belanda dan akun-akun tersebut cenderung memiliki kualitas yang bervariasi. Badan amal yang lebih besar dalam sampel cenderung memiliki kualitas akun yang lebih tinggi, sebagian karena profil mereka yang lebih tinggi, akses ke akuntan yang berkualifikasi, dan pengawasan oleh auditor eksternal. Sementara badan amal yang lebih kecil dalam sampel tidak memiliki perlindungan ini, dan mungkin ini menghasilkan peluang untuk salah melaporkan atau mengklasifikasikan biaya. Ini akan konsisten dengan penelitian oleh
Keating dan kawan-kawan pada tahun 2008 yang menemukan bahwa badan amal yang paling mungkin salah melaporkan pengeluaran adalah badan amal yang lebih kecil karena kurangnya terpantau dan kurang memiliki kecanggihan akuntansi. Temuan menunjukkan bahwa penempatan penggalangan dana lebih penting untuk amal yang lebih kecil daripada untuk amal yang lebih besar. Badan amal yang lebih besar sebagai bagian dari strategi penggalangan dana mereka secara keseluruhan lebih berhasil dalam mengumpulkan dana melalui penggalangan dana bersama, penggalangan dana pihak ketiga, dan hibah pemerintah. Namun, ada kemungkinan mereka beralih ke sumber pendapatan lain karena laba atau penggalangan dana mulai berkurang. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bagaimana badan amal yang lebih kecil menggunakan peluang penggalangan dana ini untuk berkembang menjadi lebih besar.